Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Yuseka Putri. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Corporate Social Responsibility pada tata kelola perusahaan. Pengukuran permasalahan dalam implementasi dan isu-isu Corporate Social Responsibility. Pengukuran CSR, Preston dan Bannon mengemukakan bahwa salah satu pengukuran CSR dapat dilakukan dengan mengukur setiap elemen individual CSR. Kriteria-kriteria program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Terdapat community development, perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, dan keberlanjutan. Masalah-masalah dalam implementasi CSR. Korporat atau perusahaan sadar bahwa keberhasilannya dalam mencapai tujuan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja, melainkan juga dipengaruhi oleh komunitas atau masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Berikut adalah isu-isu CSR. Ada dari kesukarelaan ke kewajiban, dari biaya sosial ke investasi sosial, ukuran perusahaan, dari filantropi ke keberlanjutan, dari kedermawaan ke pemberdayaan, sumber pembiayaan, dari privat ke publik. Materi selanjutnya ada ide-ide dan pendapat mengenai Corporate Social Responsibility. Konsep tanggung jawab sosial. Beberapa pakar akademis tentang subjek berusaha menjelaskan etika normatif di balik dasar pemikiran CSR. Carroll menyiratkan bahwa bisnis memiliki komitmen terhadap masyarakat. Dia mengisyaratkan bahwa bisnis diwajibkan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, hukum, etika, dan kebijaksanaan. Saat ini, gerakan sosial yang paling penting adalah hak sipil, hak perempuan, dan hak konsumen. Konseptualisasi CSR. Saat ini belum ada konsensus tentang definisi CSR yang luas. Dalam berbagai kesempatan, pengertian CSR telah digunakan sebagai sinonim untuk etika bisnis. Itu juga telah dikaitkan dengan filantropi perusahaan dan terkait dengan kebijakan lingkungan. CSR telah berganti nama menjadi kinerja sosial perusahaan dan kewarganegaraan perusahaan. Tampaknya masih ada keseragaman dan konsistensi dalam penggunaan istilah CSR. Dalam hal ini, peneliti telah mengidentifikasi keberagaman pengertian CSR yang dapat ditafsirkan berbeda. Tujuan dari bagian ini adalah untuk memperjelas dan menjelaskan konstruksi ini. Materi selanjutnya adalah membuka tanggung jawab sosial perusahaan melalui komunikasi pemasaran terintegrasi Corporate Social Responsibility. Legitimasi pengorganisasian dan pengaruh stakeholder. Suchman menganggap bahwa legitimasi adalah persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas diinginkan, tepat atau sesuai dalam beberapa sistem norma, nilai, keyakinan, dan definisi yang dibangun secara sosial. Menurut konseptualisasi ini, teori legitimasi menjelaskan perilaku organisasi dalam melaksanakan dan mengembangkan pengungkapan sosial dan lingkungan. Komunikasi CSR beserta isinya. Pemangku kepentingan mengharapkan bisnis yang bertanggung jawab untuk melaporkan pandangan yang benar dan adil tentang tanggung jawab sosial dan perilaku berkelanjutan mereka. Laporan non-keuangan harus menampilkan representasi asli dan otentik dari kredensial CSR bisnis, bukan pembicaraan aspiratif. Dalam komunikasi CSR beserta penggunaan media, terdapat komunikasi CSR dan media digital, komunikasi CSR dan media sosial, dan pelaporan lingkungan sosial, dan tata kelola di situs web perusahaan. Materi selanjutnya ada tanggung jawab sosial dan sustainable investing atau investasi berkesinambungan dalam corporate social responsibility. Investasi
bertanggung jawab secara sosial atau SRI adalah praktik memasukkan tujuan sosial dan lingkungan ke dalam keputusan investasi. Oleh karena itu, SRI adalah strategi yang mendorong praktik perusahaan yang mempromosikan tanggung jawab sosial dan inisiatif terpuji seperti investasi berdampak, advokasi pemegang saham, dan investasi komunitas. Alasan dibalik SRI adalah untuk mempertimbangkan keuntungan finansial serta investasi yang bertanggung jawab untuk pembangunan masyarakat. Latar belakang investasi yang bertanggung jawab. Mengingat semakin pentingnya investasi bertanggung jawab sosial dapat mengejutkan bahwa masih belum ada konsensus tentang apa arti istilah SRI bagi investor. Partkes mendefinisikan investasi etis sebagai pelaksanaan kriteria etika dan sosial dalam pemilihan dan pengelolaan portofolio investasi. Umumnya terdiri dari saham perusahaan. Namun dia berpendapat bahwa investasi etis bisa lebih tepat untuk menggambarkan badan nirlaba seperti gereja, badan amal, dan kelompok. Berikut bagian dari investasi bertanggung jawab sosial. Yang pertama ada pendekatan investasi dampak, investasi positif, advokasi dan keterlibatan pemegang saham, dan investasi komunitas. Penyaringan investasi yang bertanggung jawab. Investor harus memilih perilaku perusahaan positif atau negatif untuk difokuskan. Mereka perlu memutuskan seberapa penting untuk menugaskan setiap jenis kegiatan yang bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.